Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi bersama saya Agus Sinawati dari Prodi Pendidikan Biologi dari kelas 17B. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus sel. Nah, sebelum saya menjelaskan materi tentang siklus sel, saya ingin mengingatkan lagi kepada teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan. Jangan lupa mencuci tangan dan stay at home. Oke, langsung saja ya. Kita akan memasuki materi tentang siklus sel. Nah, sebelum kita memasukinya, kita harus membahas terlebih dahulu pengertian siklus selnya terlebih dahulu ya. Oke, kita bisa fokuskan ke PPT saja. Pengertian siklus sel. Siklus sel merupakan serangkaian kejadian dengan urutan tertentu berupa duplikasi kromosom sel dan organel di dalamnya yang mengarah ke pembelahan sel. Nah, pada sel eukariotik atau sel bernukleus, proses perbanyakan atau sintesisnya atau bahan genetik terjadi sebelum berlangsungnya proses pembelahan sel yang biasa disebut dengan mitosis atau meosisnya. Nah, siklus sel juga merupakan fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sebesar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan berlangsung siklik disebut dengan proliferasi. Siklus sel merupakan proses vital dalam kehidupan setiap organismenya. Nah, secara normal siklus sel menghasilkan pembelahan sel. Kemudian pembelahan sel terdiri dari dua proses utama, yaitu proses replikasi DNA dan pembelahan kromosom yang telah digandakan kedua sel anaknya. Nah, di sini ada gambar diagram siklus sel. Bisa kita lihat ya, ini adalah diagramnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga siklus sel itu dimulai dengan suatu periode metabolisme normal. Nah, yang disebut GI atau GAP1, selama fase ini sel mensintesis, merangkai dan menggunakan bagian-bagian yang dibutuhkan untuk secara normal. Maksudnya di sini digunakan fungsinya secara normal. Nah, selanjutnya pada fase S atau fase sintesis, ketika sintesisnya berlangsung dan DNA-nya direplikasi dan sintesis proteinnya histon, maka jumlah DNA dalam nukleusnya digandakan, sedangkan histon dan protein kromosomal lainnya disintesis dalam sitoplasma. Nah, kemudian memasuki nukleus dan bergabung dengan DNA untuk membentuk kromatinnya. Nah, kita akan memasuki pengendalian siklus sel. Apa sih pengendaliannya? Jadi yang pertama itu, ketika sebagian besar sel hewan dan sel sejumlah tumbuhannya memerlukan jumlah jam, hari, dan bulan pada fase G1 sebelum memulai fase S dan M, dan pada sel saraf, otot, dan sel pengangkat gula, sel dewasa fungsinya itu tetap berada dalam keadaan tidak membelah. Bahkan kadang-kadang dia disebut dengan GO. Nah, selanjutnya dijelaskan juga bahwa para ahli biologi itu sudah menemukan apa? Menemukan pada saat apa? Ya, dia menemukan pada saat nukleus dari sel yang tidak membelah seperti sel saraf tadi ditransplantasikan ke dalam sel inangnya yang berada pada fase S tadi. Nah, dalam beberapa menit DNA-nya itu bereplikasi. Terus keluarlah karakteristik
fase S-nya yang dimulai dalam nukleus sel saraf yang ditransplantasikan. Nah, percobaan demikian menyarankan bahwa status atau keadaan sitoplasma selnya itu mengendalikan aktivitas nukleus dan membantu menentukan fase tersebut dalam siklus sel tersebut. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang pembelahan sel. Jadi, pembelahan selnya itu yang pertama itu ada infrase, di mana infrase ini merupakan sebuah jeda panjang antara satu mitosis dengan yang lainnya. Jeda tersebut termasuk fase G1, S, G2. Nah, di mana fase infrase disebut juga dengan fase istirahat karena tidak menampakkan tanda-tanda pembelahannya. Maka pada fase ini terjadi peristiwa pertumbuhan dan pengumpulan energi yang besar untuk persiapan pembelahan sel. Jadi, proses infrase ini memerlukan waktu yang paling lama. Infrase dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada fase pertumbuhan primer, yang kedua ada fase sintesis. Nah, pada fase ini terjadi sintesis DNA dan organel sel. Yang ketiga ada fase pertumbuhan sekundernya. Oke. Di profase tadi terbagi menjadi 5 bagian lagi. Yang pertama itu ada profase, di mana fase ini terjadi kondensasi kromosom dan pertumbuhan pemintalnya. Jadi pada saat kromosom ini terlihat di dalam sitoplasma, maka yang kedua akan terjadinya prometofase, di mana pada fase ini sampul inti sel terlarut dan kromosom yang mengandung kromatid mulai bermigrasi menuju bidang ekuatorial atau biasa disebut dengan piringan metafase. Jadi yang ketiga yaitu adanya metafase. Jadi pada metafase ini kondensasi kromosom pada bidang ekuatorial menjadi titik puncaknya. Jadi di antara ketiga tadi yang terjadi puncaknya itu pada metafase. Keempat itu ada anafase. Apa anafase? Jadi pada anafase ini tiap sentromer mulai berpisah dan tiap kromatidnya itu dari masing-masing kromosom itu tertarik menuju pemintal kutub gitu ya. Yang terakhir itu ada telofase. Apa telofase? Jadi telofase ini yaitu bagian dari kromosom pada tiap kutub mulai mengalami dekondensasi. Nah, ini tuh terjadi karena diikuti dengan terbentuknya kembali membran inti sel dan sitoplasma perlahan mulai membelah. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi siklus sel ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa diterima dan bisa dipahami dengan mudah oleh teman-teman yang melihat video saya kali ini. Saya meminta maaf kepada teman-teman jika banyak sekali kesalahan pada saat saya menjelaskan, karena seperti kita ketahui bahwa kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini saya berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam menjelaskan materi-materi yang saya jelaskan tadi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.